Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama ULM Channel dalam program Bincang Psikologi. Nah, pemirsa, kali ini bersama saya Dewi dan telah hadir narasumber yang luar biasa di samping saya, Bapak Dr. Muhammad Abdan Sodiki, SPSI, MSI. Halo Bapak. Ya, halo. Gimana tadi Pak perjalanannya ke sini? Alhamdulillah, lancar lah gitu lancar ya. Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu hadir di sela kesibukannya. Iya. Nah pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang psikologi, lebih khususnya tentang psikologi lingkungan. Langsung saja nih kita ke pertanyaan pertama nih Bapak. Dalam tema kali ini kita memahami psikologi lingkungan, bagaimana membangun sikap kebersihan. Nah lalu pertanyaan yang pertama nih, berbincang tentang psikologi dan lingkungan, apa sih relevansi untuk hubungan antara keduanya nih Pak? Oke, jadi pertanyaan tentang relevansi ya. Ya. Kalau begitu saya perlu jelaskan dulu tentang psikologi itu apa. Boleh Pak. Ya. Jadi psikologi itu ya teman-teman, kalau kita bicara tentang psikologi itu tidak sebatas kayak sekedar, misalnya kalau orang kenal mungkin membaca pikiran gitu ya, enggak begitu. Tapi kalau kami itu lebih secara ilmiah, yakni ilmu, mempelajari tentang perilaku, sikap, perasaan, termasuk juga proses mental, pikiran gitu. Pikiran siapa? Manusia. Nah, kalau misalnya sederhananya ilmu yang pelajari tentang tingkah laku, itu ya sederhananya. Relevansinya dengan lingkungan. Nah, lingkungan yang kita pahami itu ada dua ya, alami, buatan. Kalau alami ya kita kenal semua lah, hutan, sungai, danau yang ini alami ya. Kemudian kalau yang buatan ya perkotaan, jalanan, sampai gedung, ruangan. Relevansinya itu berada pada salah satu cabang ilmu di psikologi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau mungkin orang kenal tuh psikologi itu selain tadi membaca pikiran misalnya, itu mungkin agak sedikit keliru ya. Ada yang lain tuh mungkin yang mempelajari orang gangguan jiwa misalnya, atau gangguan mental, orang dengan gangguan mental gitu ya. Itu ada. Tapi kalau psikologi lingkungan, berarti ada konteks lingkungan di sana. Maka relevansi ini bisa kita pahami bahwa psikologi lingkungan, cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana orang berperilaku, bersikap, berpikir, bahkan merasa gitu. Merasa tapi terkait dengan lingkungan, baik yang alami atau yang buatan. Itu relevansinya. Relevansi dari psikologi dan lingkungan ya. Betul, Pak? betul. Jadi bagaimana orang ini bersikap dengan lingkungannya. Betul, betul. Jadi untuk mendalami pada ini tuh bagaimana Pak? Maksudnya untuk mengetahui bahwa oh orang ini nih pada psikologi dan lingkungan nih gitu. Ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan lingkungan itu mesti ada juga kaitannya dengan manusia gitu kan ya. Kalau misalnya orang Kalimantan nih, mungkin dikenal dengan orang yang misalnya tinggal di sungai, pinggiran sungai. Nah, kota 1000 sungai lah gitu kan. Berarti perilakunya itu berkaitan dengan yang dia tampakkan, dia munculkan berkaitan dengan konteks di sungai tersebut, pinggiran sungai. Nanti beda lagi pesisir pantai, beda lagi nanti hutan, beda lagi pegunungan, beda lagi. Atau misalnya konteks lain kita dikenal dengan tambang misalnya, tambang atau misalnya perkebunan, maka bisa juga itu berkaitan dengan perilaku manusia di sana, dengan kita anggap misalnya perilaku mengeksploitasi alam. Itu masuk juga. Jadi ranahnya tuh cukup lebar. Bahkan sebenarnya kalau bicara kita perkotaan, ini kalau di Banjarmasin tapi macetnya tuh jarang ya. Ada tapi kecil ya. Bukan macet tapi lebih pada lampu merah itu berhenti. Kalau mungkin kota-kota besar, itu kita juga mempelajari tentang bagaimana hubungan manusia ketika di antara kemacetan, kepadatan, kesesakan. Jadi ya cukup luas lah kalau yang bicara psikologi dan relevansi dengan lingkungan. Nah, jadi banyak orang memahami psikologi itu kan tentang kejiwaan ya Pak ya. Lalu dalam konteks lingkungan, apakah bisa dikatakan bahwa psikologi adalah tentang memahami sikap manusia nih, bagaimana seseorang bisa menjaga lingkungan alamnya? Oke.
Kata kunci yang tadi disebutkan tuh yang menarik katanya adalah memahami. Memahami. Itu satu kata kunci. Jadi benar bahwa psikologi salah satunya adalah memahami sikap manusia. Tadi saya ceritakan psikologi nggak cuma sikap ya. Ada perilaku, ada perasaan, ada pikiran juga kan lengkap lah. Jadi benar bahwa salah satu hal yang saya sebutnya sebagai fungsi ya. Fungsi dari ilmu psikologi itu adalah memahami. Ada fungsi yang lain sebenarnya. Nah, fungsi lain tuh misalnya ada menggambarkan. Menggambarkan. Kita melihat gambaran bagaimana perilaku terkait dengan masalah lingkungan misalnya. Itu satu ya. Yang kedua ya, selain memahami, kemudian menggambarkan. Yang ketiga, memprediksi. Memprediksi. Tapi bukan dalam artian meramal, bukan. Meramal itu kan bukan ranah kami ya. Jadi memprediksi itu maksudnya dengan kondisi lingkungan yang ada, kita bisa memprediksi kira-kira perilaku yang akan muncul itu bagaimana. Kalau misalnya kepadatan, bagaimana perilaku orang-orang yang tinggal di daerah kepadatan, kita bisa prediksi. Yang terakhir ini yang kayaknya yang paling penting nih, yakni mengontrol atau juga kita sebut mengubah. Mengubah. Jadi mengubah sikap, mengubah perilaku, mengubah pikiran, perasaan. Ini tingkatan yang lebih praktis. Kayak misalnya orang buang sampah ke sungai. Kita ubah perilakunya biar tidak buang sampah lagi ke sungai. Itu fungsi yang keempat dari psikologi. Nah, maka memang bisa kita pahami selain fungsi memanfaatkan tadi ada fungsi yang lain dari bidang psikologi, khususnya psikologi lingkungan. Tadi saya tertarik tentang mengubah nih Pak. Maksudnya kan mengubah pola hidup manusia itu sangat sulit ya Pak ya. Ya, betul. Itu gimana tuh psikologi menanggapi itu? Ya, betul. Jadi perubahan itu kita bisa sebut perubahan perilaku mungkin ya. Perubahan perilaku atau perubahan sikap atau yang sejenisnya lah. Jadi bagaimana psikologi menanggapinya? Nah, memang bisa disebut mengubah orang tuh sulit. Iya. Ya, susah. Mengubah diri sendiri juga sebenarnya susah juga ya. Jadi jangan cuma kita mengubah orang lain, mengubah diri sendiri juga susah. Jadi yang paling mungkin kita lakukan ketika kita ingin mengubah orang lain, ya kita harus pahami dulu psikologisnya bagaimana. Yang kemudian adalah kita bisa membuat sebuah yang namanya kalau di psikologi lingkungan mungkin intervensi ya. Intervensi sosial berkaitan dengan masalah lingkungan. Kita ubah perilakunya. Bisa, cuman memang harus ada kita pahami tuh orang tuh kan tidak hanya faktor dalam diri tuh, ada juga faktor luar diri. Nah, memang kalau saya sebut pengen merubah orang itu yang paling bagus adalah bersumber dari dalam diri, internal, itu paling bagus. Tapi yang eksternal juga jangan dipisahkan. Kayak misalnya ya, kita ingin mengubah perilaku buang sampah. Kita bisa mengubah mindsetnya, atau pemikirannya, atau pengetahuannya, bisa diubah. Tapi kalau eksternalnya nggak ada, contoh misalnya, sudah nih, orang sudah sikapnya bagus lah, nggak mau buang sampah sembarangan, tapi nggak ada fasilitasnya. Nggak disediakan tong sampahnya. Nah, itu dia. Kalau nggak ada, ya apa boleh buat, tetap aja keluar perilaku yang membuang sampah sembarangan. Jadi harus ada faktor internal, eksternal untuk mengubah perilaku. Gitu. Berarti secara tersiratnya psikologi ini tentang bagaimana pendekatan kepada mental seseorang apa gimana tuh Pak? Iya, iya. Salah satu mental, betul. Proses mental namanya. Yakni pikiran. Itu ranahnya kalau bahasa kerennya tuh kognitif. Gitu. Kognitif ya? Kognitifnya. Jadi masuk ke kognitif iya juga, masuk ke perasaan juga bisa. Ya kan kalau orang senang itu kan mungkin dia nggak bakal buang sampah sembarangan gitu ya. Atau misalnya selain pikiran, perasaan, sikap juga tadi sudah sebutkan sikap ya. Sikap itu kan kita mengevaluasi ya. Kalau buang sampah itu benar apa enggak sih gitu. Buang sampah sembarangan itu benar apa enggak sih? Ya, itu sikap namanya. Nah, itu masuk juga di sana. Sembari mempengaruhi ya Pak ya, pikiran orang gitu. Ya, ya betul. Nah, lalu nih Bapak bicara soal lingkungan, apakah bisa nih pendekatan psikologi dijadikan cara untuk mengedukasi agar individu dan masyarakat bisa menjaga lingkungan? Ya, cara mengedukasi masyarakat ya untuk menjaga lingkungan. Itu saya sebut tadi sebagai fungsi yang keempat, yakni mengubah. Jadi mengedukasi, berarti edukasi dikata edukasi, pendidikan artinya kan. Memang kalau kita mengubah kesadaran, misalnya kesadaran masyarakat untuk ya baik terhadap lingkungan lah gitu ya.
Itu bisa dengan cara tadi membuat edukasi. Berarti ranah pengetahuan tuh. Pengetahuan berarti ranahnya kognitif. Jadi kita mengubah kognitif dulu, baru nanti kesadarannya berubah, atau mungkin sikapnya berubah. Setelah sikapnya berubah, nanti mungkin terakhir perilakunya berubah. Jadi itu kayak tahapan tuh ada 3. Pengetahuan, kesadaran, perilaku. Ya, itu kalau di teori namanya behavior change model ya. Jadi perubahan perilaku, model perubahan perilaku. Bisa begitu caranya. Berarti kayak bagaimana kalau sosialisasi itu apakah mempengaruhi itu, Pak? Betul. Sosialisasi, mungkin juga penyuluhan ya, macam gitu ya. Termasuk juga kadang-kadang kan mungkin kalau kita lewat di pinggir jalan nanti ada spanduk tuh. Jangan buang sampah di sini. Itu masuk juga tuh. Nah, tapi kan tinggal kita bahasa dari informasinya tuh supaya mudah ditangkap oleh masyarakat tuh bagaimana. Kadang-kadang ada yang lucuan juga ya. Ya misalnya yang membuang sampah di sini didoakan warga misalnya atau diarak warga. Itu kan beberapa hal yang kreatif unik lah supaya perilaku masyarakat itu cepat berubah. Bicara tentang kata-kata nih, Pak. Nah, biasanya itu kan ada di TPU itu, tempat pembuangan umum atau tempat buang sampah, orang menulis seperti ini. Yang buang sampah di sini anak gitu. Kata-kata atau misalnya jangan buang sampah di sini, itu sebenarnya lebih efektif menggunakan kata yang mana tuh, Pak? Nah, masalahnya tuh faktor eksternal gitu sebenarnya kan. Tadi saya sudah cerita bahwa yang paling bagus tuh internal dulu, sadar dulu orangnya gitu. Ya, Pak, sadar dulu, orang dibikin sadar dulu gitu. Jadi itu kalau dari segi kata nih, itu kan tentang kata ya. Kalau kata sebenarnya yang paling mudah tuh memahaminya adalah yang paling singkat, mudah dipahami, dan kan kalau orang lewat tuh kan mungkin cuma sebentar ya, mungkin berapa detik kalau buang sampah gitu. Gak mungkin orang bertahan setengah jam buat baca, itu nggak mungkin kan. Jadi kita mesti cari kata-kata yang simple, singkat, mungkin juga kreatif ya, dan juga mudah dipahami. Itu yang jurus jitunya lah gitu untuk supaya seperti bisa. kata yang SD, SMP, SMA kok masih buang sampah sembarangan. Nah, gitu itu ya, kan Pak? malu kan jadinya ya. Tapi sebenarnya itu mempengaruhi nggak sih sama mentalnya seseorang gitu? Ya, pasti ada pengaruhnya. Ya, pasti ada pengaruhnya. Setidaknya dia tahulah bahwa di sini tuh nggak boleh buang sampah gitu. Ya, semacam pengetahuannya bertambah lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita cuma dikasih tahu tapi nggak ada alasan dibaliknya kenapa sih gitu kan. Itu yang mungkin nggak bisa disampaikan lewat spanduk atau misalnya tadi papan informasi gitu. Dalam psikologi lingkungan kan kita membahas lingkungan nih, Pak. Kembali lagi nih ke sampah. Biasanya kan sampah menyebabkan banjir, tapi rata-rata orang nih kayak komplain pemerintah gitu. Itu gimana tuh, Pak? Iya. Jadi kalau persoalan banjir memang cukup luas ya. Tidak hanya tentang sampah. Pemerintah juga andil di sana. Ya kalau misalnya masalah banjir itu ya berarti kan gorong-gorongnya lah ya tersumbat. Karena apa? Bisa jadi karena sampah. Betul, karena sampah. Nanti juga lingkungan hidupnya lah yang sudah berubah ya. Yang tadinya itu adalah hutan, sekarang sudah jadi hutan besi atau hutan bangunan gitu. Udah berubah lah, alih fungsi gitu ya. Ya, di satu sisi kita harus mengedukasi masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan, tertib gitu, bersih-bersih, gorong-gorong dibersihkan bersama-sama, termasuk kayak gotong royong, itu bagus. Di satu sisi juga kita ya harus memahami juga bahwa pemerintah ada andil di sana. Maka nggak heran kalau masyarakat tuh protes gitu. Oh, ini pemerintahnya nggak becus atau nggak bekerja dengan maksimal untuk mengurangi dampak bencana itu. Baik Bapak, pembahasan kita menarik sekali, namun pemirsa jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan bahas tentang psikologi lingkungan di Kalimantan Selatan. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersedia menunggu kami. Kita lanjut lagi pada perbincangan selanjutnya. Nah, Bapak, tadi kan kita udah bahas tentang psikologi lingkungan secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke ranah Kalsel nih, Bapak. Nah,
kita semua kan tahu nih, baru aja nih Kalsel mengalami banjir ya. Mhm. Nah, itu menurut pandangan Bapak sendiri, gimana sih cara yang efektif untuk memberi kesadaran kepada warga agar mereka tuh peduli kepada lingkungan? Oke, kalau ditanya tentang kesadaran, berarti itu lebih tadi ranahnya ke mindset atau pikiran ya. Mm-mm. Maka caranya kita beri pengetahuan dulu kepada masyarakat ya tentang cara untuk mengurangi dampak pada lingkungan, baik misalnya mengolah limbah domestik Mm-mm. rumah rumah tangga ya, Mm-mm. atau misalnya membersihkan tempat tinggal gitu, bergotong royong dan seterusnya. Pentingnya itu kenapa gitu ya, itu Mm-mm. dijelaskan dulu, pengetahuan, ranahnya pengetahuan. Atau kita bisa jelaskan juga tentang misalnya, ini kan kalau banjir tuh nggak cuma masalah Masyarakat. masyarakat, Sampah. sampah, lokal nggak juga gitu. Kalau lokal kan mungkin ya perubahan fungsi hutan, Mm-mm. pegunungan yang udah hilang gitu. Mm-mm. Tapi ada juga masalah global, pemanasan global. Mm-mm. Nah, itu juga masalah yang kita pahami sendiri sekarang, udah kita rasakan sendirilah gitu ya. Jadi selain tadi pengetahuan yang sifatnya lokal, pengetahuan yang sifatnya global pun juga harus disampaikan bahwa ada masalah global, masalah pemanasan iklim, ya, perubahan iklim, pemanasan bumi ya, dan seterusnya dijelaskan, diterangkan pakai program-program lah gitu, program edukasi, penyuluhan, misalnya juga menggunakan, kalau sekarang mungkin anak-anak muda suka media sosial, pakai media Mm-mm. sosial. Kalau udah kesadarannya ada muncul gitu, bahwa oh ya saya sadar bahwa ada masalah lingkungan, baru nanti kita bina supaya perilakunya juga berubah. Di ranah terakhirnya ke perubahan perilaku gitu. Mm. Bicara tentang edukasi-edukasi nih Pak, kan biasa dalam anggaplah satu wilayah, satu dusun misalnya, itu kan rata-rata orangnya orang-orang tua yang gimana tuh cara kita mempengaruhi mindset mereka tentang hal ini? Kita kan cuma bisa mempengaruhi mindset anak muda nih lewat teknologi gitu, itu gimana tuh? Iya betul, jadi masyarakat itu kan banyak belahan kalangannya ya. Ada Mm-mm. yang kaum muda, kaum mungkin juga anak-anak, bahkan tadi yang sampai dewasa dan usia lanjut. Mm-mm. Proses kita menyampaikan komunikasi antara usia itu beda-beda memang. Kita nggak bisa samakan cara berkomunikasi kita dengan anak kecil dengan orang yang lanjut Mm-mm. usia. Jadi pasti ada cara-caranya. Bahkan juga pemilihan waktu, kemudian materi yang Mm-mm. mudah dipahami kan. Kalau Mm. misalnya materinya juga sulit, pasti nggak bisa Mm-mm. didapatkan. Jadi sederhananya adalah penyesuaian antara materi yang disampaikan dengan kedekatan dari kalangan tersebut tuh lebih mudah dicerna nanti. Mm. Kita mau membicarakan tentang pemanasan global misalnya pada orang-orang tua yang Ya. apa Apa itu sih gitu, itu nggak gitu kan? tahu gitu ya. Jadi yang simpel-simpel aja lah, Mm. yang nggak usah yang terlalu sangat luas Muluk-muluk gitu. ya. Ya sederhana kayak misalnya bagaimana cara kita menjaga lingkungan, kita mengaktifkan lagi gotong royong Mm. para orang tua ya, Mm-mm. atau mengisi waktu luang orang tua bisa juga. Kayak misalnya kadang-kadang kan sekarang sudah banyak muncul tuh bank sampah lah ya, atau misalnya pengolahan sampah lah gitu ya. Itu orang tua yang nggak ada aktivitas lagi boleh tuh dilibatkan di sana. Jadi Kesana. dia ada aktivitas, ada fisiknya juga terjaga kan, secara pengetahuan juga bertambah, lingkungan jadi makin bersih. Nah, bisa begitu. Jadi untuk tentang psikologi ini bukan gimana informasi itu tersampai ya Pak, tapi gimana caranya kita melakukan pendekatan dengan kalangan-kalangan yang berbeda tersebut. Betul. Nah, lalu Bapak, kita kan masih sering nih menemukan fakta bahwa banyaknya warga membuang sampah sembarangan nih. Nah, Iya. balik lagi nih ke yang tadi. Dengan kata lain, warga Kalimantan Selatan nih masih rendah kesadarannya dalam menjaga lingkungan. Bagaimana nih peran ULM dalam hal ini, Departemen Psikologi Lingkungan, untuk membangun kesadaran kolektif menjaga lingkungan? Iya, iya. Jadi peran kami itu sebenarnya udah bisa dilihat ya, beberapa bagian pernah kami lakukan gitu. Saya mungkin berbicara tidak hanya ranah departemen yang lingkupnya kecil, Mm-mm. tapi ranahnya prodi ini. Hmm. Prodi Psikologi ULM lah, di bawah kedokterannya. Jadi kalau di prodi kami itu secara aktif terus-menerus melakukan aktivitas ilmiah, Mm. event-event ilmiah. Misalnya kayak tahun lalu itu kami melaksanakan temu ilmiah nasional
berkaitan dengan masalah lingkungan, psikologi lingkungan gitu. Itu event tahunan. Tahun ini masih ada juga, nanti tanggal 20 Agustus ada simposium tentang masalah lingkungan. Itu malah kerjasama dengan universitas di Australia juga. Jadi cukup secara keilmian ada di sana ya. Tapi juga selain ilmiah kan perlu praktisnya kan. Nah, secara praktis di psikologi ULM juga banyak menerapkan pengabdian-pengabdian kepada masyarakat untuk mengubah kesadaran kolektif masyarakat, untuk menambah keterampilan masyarakat gitu supaya bisa mengelola lingkungan atau sampah misalnya. Contohnya itu di dosen-dosen kami dan juga mahasiswa itu ada yang melaksanakan pengabdian kayak untuk wanita yang sadar sampah misalnya ya, peduli sampah itu ada, perempuan peduli sampah itu ada. Di mahasiswa juga ada kayak komunitas, nah, namanya tuh kalau nggak salah Gaul ya, Gerakan Aksi Pecinta Lingkungan gitu. Jadi dia ranahnya lingkungan lah gitu, tentang bagaimana mengolah sampah. Bahkan kadang-kadang juga dosen di kami itu juga ada yang memberikan pelatihan kayak misalnya zero waste gitu, nol sampah gitu ya, juga ada. Jadi kalau dilihat kontribusinya ya sejauh ini makin banyak lah. Dan itu akan semakin terus bertambah ya Pak ya. Betul. Nah lalu nih Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri nih, seberapa sulit mengubah sikap warga dan mengedukasi warga agar memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga lingkungan? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi mengubah kesadaran sikap dan juga kesadaran warga ya. Karena yang ditanyakan warga gitu ya. Warga ini kan sekelompok orang gitu. Kan pasti luas ya dan banyak ya. Itu pasti hal yang sulit. Ya, pertama itu. Karena setiap orang tuh beda-beda ya. Kalau ditanya bagaimana ya pasti nanti ada caranya ya. Cuman saya mau jelaskan dulu bahwa untuk mengubah warga itu hal yang sulit. Bahkan kita lingkupnya kecilkan dulu nih. Keluarga misalnya. Kadang-kadang kita udah bagus buang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik misalnya. Tapi ada juga anggota keluarga yang masih nggak peduli, misalnya begitu ya. Jadi kalau menurut saya, caranya yang paling mudah itu adalah mengubah perilaku dari diri sendiri dulu. Itu paling bagus. Jadi teman-teman yang mungkin nonton video ini tuh harus menambah pengetahuan ya. Jangan cuma ya kalian harus cari di segala macam media ya. Pelajari gitu. Baca, literasi ya. Kalau nggak suka baca ya nonton misalnya di video kan sudah banyak ya YouTube misalnya ya. Itu udah banyak pengetahuan-pengetahuan tentang masalah lingkungan. Itu dipelajari, nanti kalau diri sendiri udah paham, menerapkan, lama-kelamaan kita bisa menularkan kepada orang dekat kita. Orang dekat kita nanti menularkan pada teman-temannya lagi dan seterusnya. Mungkin meluas, ya mungkin tidak menutup kemungkinan nanti perubahan luas pada masyarakat bisa terjadi. Cuman begini, kalau ditanya tentang perubahan sikap dan juga kesadaran masyarakat, maka kita juga tidak boleh melepas peran dari pemerintah. Kita tahu bersama bahwa pemerintah itu sudah punya peraturan-peraturan. Misal ya, di pemerintah mungkin daerah Banjarmasin, daerah sekitarnya, itu kan ada peraturan tidak menyediakan kantong plastik pada supermarket atau minimarket. Nah itu udah bagus tuh. Ya, sodotan plastik misalnya, itu udah bagus. Jadi udah ada aturan. Berarti tinggal masyarakatnya menjalankan, sadar dan menjalankan. Nah itu, jadi kalau mau merubah masyarakat tuh harus kerjasama dengan semua pihak, termasuk pemerintah. Tapi menurut Bapak nih, pemerintah tuh udah cukup berperan andil nggak sih dalam lingkungan ini? Oke. Kalau hal-hal kecil saya rasa iya. Misalnya tadi sampah ya, sampah plastik itu nggak boleh lagi kita beli di minimarket pakai kantong plastik gitu, tapi masih ditawarkan kadang-kadang ya. Tapi kita dianjurkan membawa tas belanja sendiri yang nggak pakai plastik lah gitu ya. Itu dari hal kecil mungkin ya. Tapi kalau hal-hal yang lebih besar nih, lingkup yang lebih besar, ya itu juga mungkin kita harus sedikit kritis juga gitu ya. Karena ya kita tahu bersama bahwa lingkungan kita itu sangat kaya ya, di Kalimantan Selatan tentunya sangat kaya ya. Jadi ada banyak mineral di bawah gitu. Di bawah tanahnya, bawah gunungnya, bahkan juga atasnya juga itu sangat subur ya.
Nah, itu kalau tidak dikelola dengan baik dan aturan mengenai hal tersebut tidak dibuat dengan ketat, maka bisa jadi beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun akan datang, ya akan ada kehancuran-kehancuran lingkungan. Nah, jadi kalau yang begitu ya pemerintah juga harus kita kritisi, harus lebih ketat lah dalam aturannya. Tentang berbicara lagi nih tentang sampah plastik nih Bapak. Ya. Oke, di beberapa supermarket mungkin untuk sampah plastik udah dilarang. Tapi di beberapa rapat biasanya itu masih menyediakan minuman dalam kemasan plastik. Nah, itu Betul. bagaimana tuh Bapak? Iya, betul. Ya, itu kadang-kadang satu sisi bagus ya, satu sisi ya kutip Iya. munafik lah gitu ya. Ada kemunafikan sedikit ya. Cuman di psikologi kadang-kadang hal-hal yang begitu tuh bisa jadi sarana untuk kita cara mengubah perilaku juga. Oh, Nah, contohnya misalnya ya, kita kan ada aturan supaya tidak menggunakan botol plastik ya, kalau ada kegiatan, rapat atau acara lah gitu. Nah, itu supaya muncul kesadarannya, ya kita ingatkan lagi bahwa ada loh aturan tentang supaya tidak menggunakan botol plastik yang sekali pakai ya pada kegiatan-kegiatan. Tapi Anda melakukan misalnya. Nah, itu nanti kalau di psikologi itu bahasanya ya paradigma kemunafikan. Ya itu tadi istilahnya gitu. Jadi supaya orang disadarkan bahwa dia pernah berperilaku yang anti lingkungan. Anti lingkungan itu maksudnya tidak mendukung perubahan pada lingkungan. Jadi kita ingatkan, dia sadar, baru nanti mungkin ada perubahan lagi. menggunakan plastik berarti bisa disebut sebagai orang yang anti lingkungan ya Bapak? Betul. Oh. Jadi, oh ya, kalau di psikologi itu kan psikologi lingkungan tentunya ya. Ada perilaku anti lingkungan, ada perilaku yang pro lingkungan. Yang kalau pro tuh yang positif tuh. Ya mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya. Tapi sekarang tuh sebenarnya tidak membuang sampah sekarang ya, kampanyenya mengurangi sampah Oh. supaya tidak ada lagi sampah gitu. Ya itu namanya pro lingkungan. Tapi kalau yang anti lingkungan, ya sebaliknya lah, membuang sampah sembarangan, menggunakan kantong plastik dan lain-lain. Di beberapa produk kemasan plastik sekarang tuh ada yang tulisannya recycle, artinya Ya. bisa didaur ulang. Padahal sebelumnya itu tidak ada ya Pak ya. Ya. Itu bagaimana peran psikologi menghadapi barang-barang plastik yang di-recycle tersebut? Ya, ya. Sebenarnya itu kan harus bagus di bagian informasinya ya, menurut saya. Jadi psikologi itu bisa menyediakan cara untuk menginformasikan ke masyarakat supaya yang barang-barang yang sifatnya itu recycle itu ya pertama masyarakat sadar bahwa ada barang yang begitu. Yang kedua bagaimana caranya. Nah, kadang-kadang tuh masalahnya sudah sadar tapi cara pengolahannya kita nggak tahu ke depannya ini diapain nih sampahnya. Nah, itu yang mungkin juga kurang. Maka mungkin teknologi itu juga saling mendukung ya. Bagaimana mungkin di negara-negara barat tuh sudah ada tempat misalnya bank yang kita bisa masukin botol di sana, Iya. nanti keluar koin, kita dapat token lah gitu, dapat duit lah gitu. Kalau sekarang mungkin di sini masih belum banyak. Ada mungkin sedikit sekali ya. Nah, jadi psikologi ya nanti perannya mengubah mindsetnya dulu, kesadarannya dulu, baru mengubah perilakunya. Tapi didukung dengan hal-hal yang sifatnya eksternal tadi, gitu. Berarti misalnya kita mengkampanyekan kayak, oh ini botol ini kita bisa daur ulang. Itu tuh peran psikologi lingkungan atau peran orang lain? Maksudnya dalam bidang-bidang yang lain tuh? Iya, saya rasa sih berkolaborasi ya. Tidak hanya psikologi gitu. Mungkin psikologi bisa memahami tentang gambaran perilakunya, atau tadi memprediksinya ya, atau memahaminya lah sederhananya begitu ya. Nanti juga kita kan mungkin ada yang namanya orang-orang di ilmu lingkungan, nanti kerjasama sama mereka, mereka akan lebih paham di sana. Jadi tidak hanya psikologi, jadi harus kerjasama dengan keilmuan lain. Nah baik Bapak, namun kita harus jeda dulu setelah Oke. berikut ini. Nah teman-teman jangan kemana-mana, tetap di ULM Channel. Pemirsa, kembali lagi bersama ULM Channel. Nah, kita lanjut lagi nih ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita udah bahas tentang bagaimana untuk pola kesadaran masyarakat, nah kali ini nih kita bahas tentang budaya. Nah, sebagai masyarakat yang kental dengan budaya sungai, faktor apa sih yang paling susah dan berat mengubah sikap dan kebiasaan warga untuk menjaga lingkungan? Oke. Jadi budaya ya.
Nah, kalau kita bicara tentang faktor yang paling memberatkan gitu ya, mengubah perilaku masyarakat pinggiran sungai, saya rasa adalah kebiasaan adat budayanya. Hmm. Kita tuh nggak bisa dipisahkan dari sungai ya, kalau terutama orang pinggiran sungai ya. Mungkin saat ini masih ada yang mandi di sungai. Mencuci, ada deterjennya, deterjen limbah, limbah domestik, mencuci di sungai. Bahkan membuang sampah pun bisa di sungai, gitu ya. Di samping satu sisi, ya tadi, prasarananya nggak ada. Mau buang sampah tapi kemana? Membakar, mengganggu mungkin tetangga sebelah misalnya. Satu-satunya jalan mungkin yang mereka pikirkan saat itu, mau nggak mau, yang Buang ke paling sungai. iya Dan buang ke selesai sungai. gitu ya, Pak? Selesai Kayak gitu. sampahnya hilang Iya, gitu. hilang di dia, udah di ujung kan mungkin Numpuk. udah numpuk. Dan saat ini kita pahami sendiri bahwa sungai-sungai kan udah makin mulai mengering ya. Mm-mm. Sudah yang dulu mungkin banyak perahu lewat, sekarang mungkin udah jarang. Jadi faktor yang paling besar pengaruhnya itu menurut saya lebih pada adat budaya kita. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya diubah tuh. Kalau udah terbiasa, kebiasaan gitu, itu yang sulit diubah. Apalagi di Banjarmasin ini kan Pak, kayak banyak rumah yang belakangnya itu ke sungai gitu. Jadi kayak akses mencuci, kayak walaupun nggak dibuang, bungkus sabunnya jatuh ke sungai gitu ya Pak ya. Betul. Tidak hanya itu kan, rumah-rumah kita juga kebanyakan di bawahnya itu kan bisa jadi rawa ya. Mm-mm. Rawa nanti kalau udah kebiasa menumpukkan sampah di bawah kolong rumah, ya tidak menutup kemungkinan muncul nanti DBD lah ya, karena ada nyamuk dan lainnya. Maka selain psikologi itu mempelajari tentang perilaku masyarakat terkait lingkungan, ya tidak jauh juga nanti masalah-masalah kesehatan bisa campur, Masuk ke dalamnya. masuk juga di sana. Hmm. Nah, jadi kalau menurut prediksi Bapak nih, bisa nggak sih warga Kalimantan Selatan itu khususnya yang berada di daerah pinggiran sungai eh, untuk memiliki kesadaran menjaga lingkungan khususnya sungai sendiri? Oke, jawabannya bisa. Bisa. Ya. Jadi warga di pinggiran sungai saya rasa bisa untuk meningkatkan kesadaran supaya menjaga lingkungannya. Kita mungkin bisa bergambar di daerah atau negara-negara lain. Itu kita tahu bersama bahwa cukup banyak juga yang sungainya itu jernih banget gitu ya. Dari atas tuh bisa kita lihat ya, di samping satu sisi mungkin memang sudah ditata dengan baik ya. Ya misalnya mungkin sudah ada normalisasi sungai ya, atau misalnya tidak cuma normalisasi tapi juga udah dirapikan dengan baik itu dengan berbagai cara teknologi dan lain-lain. Di satu sisi artinya kita bisa pahami bahwa orang lain bisa gitu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, jadi sangat bisa untuk mengubah perilaku dan juga sikap kesadaran masyarakat di pinggiran sungai, tinggal caranya nanti kita harus pikirkan. Nah, normalisasi sungai ini yang dilakukan oleh pemerintah atau warga setempat tuh Pak? Ya, tentu kan kalau misalnya kita bicara normalisasi, ya banyaknya tentu di pemerintah ya andilnya ya, karena warga tuh kalau gotong royong mungkin nggak bisa juga. Nah, sungai kita kan juga besar-besar ya. Iya, iya. Kecuali sungai yang kecil mungkin ya bisa lah ya. Tapi ya tentu kalau berkaitan dengan psikologi, perilaku, ya kita bisa pahami juga bahwa perilaku masyarakat yang misalnya gotong royong itu juga penting dalam hal ini biar menjaga lingkungan itu tetap bagus. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri tuh, kalau mungkin tempat yang menjadi acuan Bapak, menurut Bapak sungainya itu bersih itu? Iya, iya, iya. Ya banyak sih ya, cuman mungkin di negara lain kayak Jepang misalnya ya itu udah bagus. Tapi itu emang karena kan kesadarannya udah positif, udah Iya. bagus ya. Perilakunya udah tertata dengan baik. Aturannya juga ketat gitu. Jadi emang saya rasa ya kita juga harus bergambar dengan negara lain ya secara global. Tapi juga kita nggak boleh menghapuskan tentang bagaimana isu-isu lokal ya, misalnya budaya kita, norma-norma sosial kita gitu ya. Itu kolaborasi lah dua-duanya. Itu saya rasa kalau bergambar di luar, kita tanamkan ke daerah kita,
secara lokal kita kolaborasikan dengan budaya-budaya kita, saya rasa nanti akan kuat ya perubahannya. Eh, Nah, lalu nih Bapak, dalam menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita kan kayak rasanya masih sangat sulit gitu untuk membangun kesadaran warga. Kalau dari Bapak sendiri nih, apa saran Bapak terhadap pemerintah dan juga warga kita agar terbangun kesepahaman yang sama dalam menjaga lingkungan? Iya, biar menjaga membangun kesepahaman ya antar warga dan pemerintah, maka tidak ada kata selain kolaborasi sih. Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kolaborasi kerjasama antar pemerintah dan masyarakat itu penting sekali. Nah, dalam hal ini berarti ya pemerintah di ranahnya pemerintah lah, membuat kebijakan, membuat program ya, implementasi berbagai program pengurangan masalah lingkungan ya. Di masyarakat tambah edukasi, pengetahuan, kesadaran ya. Nah, dua-duanya kalau kerjasama ditambah satu lagi sebenarnya aspeknya, mungkin juga akademisi juga masuk di sana. Akademisi. Ya, lain juga pihak lain seperti organisasi lingkungan, komunitas lingkungan, ya. Bahkan mahasiswa juga mungkin bisa masuk di sana juga membantu masalah-masalah lingkungan. Kayaknya semuanya harus kerjasama ya, kalau kita menyangkut masalah lingkungan. Tidak bisa berdiri sendiri Betul, ya, Pak? betul, betul. Nah, kalau tadi kan kalau internalnya udah nih, sekarang eksternalnya. Maksudnya kalau untuk masyarakat di bantaran sungai itu, gimana sih peran pemerintah dalam penyediaan prasarananya yang baik itu bagaimana? Iya, iya, iya. Kalau sungai ya, saya rasa yang paling penting itu tentu kita penyediaan fasilitas pembuangan sampah. Itu harus ada, ya. Tapi karena sungai mungkin pemerintah juga harus lebih kreatif ya. Mungkin ada tempat-tempat yang nggak bisa dilalui oleh mobil pengangkut sampah, truk misalnya ya. Maka bisa juga menggunakan angkutan gerobak mungkin, tapi yang lebih penting mungkin bisa juga di sungainya, Oh, angkutan sungai. oh iya, Nah, iya, bisa iya. juga gitu. Jadi kita menggunakan Klotok. sungai, misalnya kalau di kita mungkin kelotok lah misalnya ya, atau menggunakan perahu yang lebih lebih teknologi lebih tinggi lah gitu ya. Saya rasa juga saat ini saya lihat di beberapa sungai daerah sini kan juga ada yang kayak em, kapal penyapu sampah. Nah, itu juga ada kita lihat di sana. Jadi prasarananya itu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi geografis dari tempatnya, Lingkungan tersebut ya, ya. lingkungannya. Oke lah, sekarang mungkin masyarakatnya udah sadar dengan membuang sampah. Tapi nih Bapak, beberapa jalan di sekitar kita ini itu bahkan menjadi TPU. Itu maksudnya siapa yang salah ini di sini membuang sampah katanya TPU tapi di pinggir jalan itu. Iya, iya, iya. Saya rasa sih sebenarnya yang paling penting tuh adalah bagaimana menguranginya ya. Tidak tentang salahnya siapa gitu. Ya memang benar aja ada tempat sementara ya untuk sampah ditampung gitu. Memang benar ada itu. Memang harus ada memang ya. Penempatannya juga kadang-kadang harus tepat tuh. Jangan misalnya dekat dengan sekolah, Iya. kasihan anaknya nanti ya. Misalnya juga jangan dekat dengan orang ramai ya, nanti banyak penyakit juga yang muncul di sana. Jadi harus penempatannya dengan tepat, dan yang lebih jauh dari itu sebenarnya lebih penting, yang lebih dasarnya ya, itu adalah bagaimana kita mengurangi sampahnya. Ya, mengurangi sampahnya. Kita kalau bisa di rumah tuh zero waste gitu, nggak ada sampah. Nah, itu bagus kan? Ya, masalahnya begini ya. Saya sering juga ngomong sama aktivis lingkungan. Ya, aktivis lingkungan organisasi. Katanya sampah itu memang betul ya. Nanti ada pengolahannya, ada yang ngangkut. Cuman kadang-kadang di akhirnya juga nggak ada Iya. pengolahannya. Udah ditumpuk jadi gunung aja kan. Iya. Nah, itu juga jadi masalah tuh. Kadang-kadang juga mungkin kita di kampus misalnya di WLM ini ada tempat sampah untuk kertas, botol, apalagi itu plastik ya, Daun-daunan. daun-daunan. Tapi pada akhirnya nanti juga Numpuk kadang-kadang dijadikan satu. iya. Nah, itu kan jadi masalah. Iya. Kalau nggak di sini tetap dipisah, nanti juga waktu dibuang saat ini nggak ada Disatukan. juga tetap disatukan jadi ya itu kan jadi masalah juga ya. Kita sudah ada edukasi yang baik supaya dipisah sampahnya, tapi di satu sisi TPS-nya juga netanya dijadikan satu gitu. Makanya kan kampanyenya sekarang saya rasa bukan tentang bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah di TPS yang
bagus gitu di jam-jam tertentu gitu ya, yang disarankan pemerintah, tapi lebih pada bagaimana kita mengurangi sampah saat ini supaya tidak ada sampah di rumah. Ya kalau misalnya ada sampah plastik kita kurangi lah. Kalau ada sampah yang sifatnya misalnya makanan ya, sampah organik ya di rumah belajarlah bikin kompos misalnya. Belajarlah cara mengolah sampah di rumah. Sudah banyak semua di YouTube ya teman-teman. Jadi sudah bisa lihat di semua caranya banyak. Memanfaatkan bahan-bahan organik ya, Ya, Pak. betul. Nah, pemirsa, pembahasan kita menarik sekali nih, tapi untuk hari ini kita sampai di sini dulu, Bapak. Nah, pemirsa, kita lanjut lagi di video selanjutnya masih dengan beliau, dosen dari program studi ilmu psikologi dari Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.